dia meninggal dengan umur 19 tahun, maka kerajaan itu diwariskan kepada cucu. Ini dia, namanya Ujung Barita Sidabutar, gelarnya Raja Naibatu. Istrinya adalah Bun Samosir. Setelah dia meninggal, dimasukkan ke dalam batu, dan raja yang terakhir di sini adalah Om Kusulopuan Sidabutar. Ini dia sebagai kos. Inilah yang pertama-tama beragama Kristen di negeri ini. Dia sudah dikubur dalam batu. Istrinya Bun Ahmad dari kerajaan Kuban. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tadi sudah mendengar bagaimana historikalnya Raja Sidabutar tempat ini. Perhubungan kita pada saat hari ini, yaitu dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kebenaran firman Tuhan saya sampaikan tentang ibadah yang vertikal dan ibadah yang horizontal. Hidup adalah ibadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita harus hidup, supaya kita dapat mempersembahkan hidup kita ini kepada Allah sebagai ibadah yang benar dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Saudara-saudara, latihan badania terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik itu hidup maupun untuk hidup kita yang akan datang. Jadi saudara, kita beribadah secara vertikal dan horizontal ada manfaatnya saudara. Manfaat dari ibadah kita secara vertikal dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan seumpama burung Raja Wali. Jadi saudara, kita dari sini bahwa kelahiran baru, hidup baru itu adalah keselamatan. Itulah yang membuat kita manfaatnya kita beribadah secara vertikal. Dan juga ada kekuatan baru, kekuatan iman yang kita dapatkan dari kehidupan kita bersama Yesus. Lalu manfaat kita secara vertikal ibadah, ada kekuatan naik ke atas, lebih tinggi, perkara-perkara atau pikiran-pikiran yang di atas yang kita pikirkan. Lalu saudara, ada kekuatan maju ke depan, bangkit kembali, maju ke depan dari keterpurukan kita, dari kelemahan kita bangkit semangat lagi kembali memuliakan Tuhan. Lalu ada pintu surga terbuka, yaitu menerima berkat-berkat dari Tuhan. Itulah ibadah kita yang secara vertikal. Lalu bagaimana dengan ibadah kita secara horizontal? Ibadah horizontal merupakan aplikasi dari ibadah kita secara vertikal yang kita lakukan. Hubungan antara manusia yang positif. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 10-15 dikatakan saudara. Lalu kita saudara, apa manfaat kita dalam ibadah secara horizontal? Yaitu kita harus mengaplikasikan yang kita manfaatkan gitu ibadah secara vertikal, yaitu mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan di dalam Yakobus 1 ayat 7. Lalu sudah dalam Amsal 22 ayat 9 membagi rezeki kepada si miskin. Jadi saudara, jadi orang Kristen dan anggota jemaat yang seimbang antara ibadah vertikal dan ibadah secara horizontal, sehingga dengan demikian kita boleh menjadi anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup kita diberkati luar biasa, sehingga hidup kita menjadi satu hal yang luar biasa dalam sesama kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan menguatkan kita, menegur kita bahwa jangan jauhkan tempat-tempat ibadah dan cari Tuhan, karena Tuhan akan berkenan memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.